20 detik. Cerita pendek karya Riz. Ada satu hal yang kubenci saat kuliah pukul 7.30 pagi. Dalam perjalanan menuju kampus, aku harus melewati perlintasan kereta, lalu berdiri diam selama 20 detik menunggu kereta yang melintas pukul 7. Tidak ada jalan lain dari kompleks kosku menuju kampus kecuali harus melewati perlintasan kereta itu. Perlintasan kereta itu ada di ujung gang 4, sedangkan kosku ada di gang 5. Gang 4 terkenal sepi karena terdapat hutan kota yang masih sangat rimbun dan gelap. Itulah satu-satunya jalan yang harus kulewati daripada aku harus melewati jalan lain dan memakan waktu 1 jam lebih lama untuk menuju kampus. Apalagi aku jalan kaki. Sebenarnya aku tidak sendirian berdiri di belakang palang kereta menanti kereta itu melintas. Ada beberapa mahasiswa lain yang juga berjalan kaki, beberapa lainnya mengendarai motor, seorang ibu penjual sayur dengan motor Tosanya, serta beberapa bapak-bapak yang hendak pergi ke kantor. Tentu saja aku tidak mengenal mereka semua, kecuali bapak petugas penjaga palang kereta yang selalu menyapaku ketika kereta telah melintas dan palang kembali dinaikkan. "Kuliah pagi, Dek Nana." Begitulah bapak petugas itu menyapaku ketika aku berjalan melewati pos penjaga. "Iya, Pak," jawabku sambil melempar senyum. Selanjutnya, aku hanya berjalan melewati hutan kota bersama mahasiswa-mahasiswa lain yang tidak saling mengenal. Meski setiap hari terasa membosankan karena aku harus berjalan kaki sendirian ke kampus, setidaknya deretan bunga bungur di sepanjang hutan kota membuat suasana hati menjadi lebih tenang. Kelopak bunga bungur yang berjatuhan itu terlihat sama indahnya dengan bunga sakura di negeri asalnya sana. Apalagi ketika sudah memasuki bulan Oktober, sebagian hijau daun tergantikan oleh warna merah muda kelopak bunga. Indah sekali. Saking asyiknya menikmati buaian keindahan bunga bungur, aku hampir lupa kalau hari ini aku harus kuliah 6 SKS seharian penuh. Kalau mengingat hal itu, rasanya aku ingin pulang lagi ke kos dan merebahkan diri seharian di atas kasur. Mata kuliah Rancangan Usaha Agribisnis (RUA) memang sangat berat bagiku. Selain karena memiliki bobot 6 SKS, juga karena kegiatan praktikumnya yang cukup sulit. Mama selalu mengancamku ini dan itu jika sampai nilai mata kuliah RUA aku di bawah A. Karena memiliki bobot SKS yang besar, maka pasti akan berdampak buruk pada IPK jika sampai mendapat nilai rendah. Untung saja aku hampir berhasil melewati semester ini dengan aman. Sejauh ini aku tidak mengalami kesulitan yang berarti. Semoga ujian semester akhirku bulan depan berjalan dengan lancar. Oh iya, hampir saja aku lupa. Tak hanya untuk ujian akhir semesterku, semoga ujian akhir praktikumku juga berjalan lancar. Ujian akhir praktikum RUA cukup sulit karena mengandalkan kreativitas dan kekompakan kelompok. Kami harus menciptakan perusahaan imajiner, lalu membuat produk original dan memasarkannya. Di akhir semester nanti juga akan diadakan bazar besar-besaran untuk memamerkan produk-produk kreasi kami. Aku benar-benar bersyukur karena mendapat 7 anggota kelompok yang menyenangkan. Salah satunya adalah seseorang bernama Jerry. Seperti biasa, aku selalu datang paling awal supaya bisa memilih bangku tengah. Bangku tengah adalah posisi favoritku. Karena kemungkinan besar bisa terbebas dari tatapan mata elang dosen RUA yang killer dan julid. Aku sudah siap untuk melewati hari ini.
Bahkan jika hari ini aku harus pulang malam lagi untuk tugas kelompok, aku pasti akan bersemangat. Semangat membaraku tentu bukan tanpa alasan. Satu-satunya alasan terkuatku untuk bersemangat kerja kelompok adalah karena ada Jerry. Ngomong-ngomong soal Jerry, kok dia belum datang ya? Seluruh penghuni kelas sudah duduk manis di bangkunya masing-masing kecuali Jerry dan dosen. Tidak biasanya dia kesiangan seperti ini. Kemana ya dia? Tepat 5 menit sebelum kuliah dimulai, akhirnya dia datang. Itu dia. Itu dia cowok yang selalu membuatku bersemangat pergi ke kampus. Jerry berlari masuk ke dalam kelas dan buru-buru menuju kursi yang sudah disediakan oleh Eki, sahabatnya. Aku yang duduk di deretan bangku di belakangnya, di sebelah kiri, hanya bisa melihat wajahnya tampak samping. Hari ini dia mengenakan kemeja kotak-kotak warna hitam abu-abu. Rambutnya yang sedikit gondrong dan menutupi telinga sampai tengkuk terlihat sangat manis. Setiap hari ia mengenakan kacamata hanya untuk dialihfungsikan sebagai bando agar poni panjangnya tidak menutupi muka. Ia juga memiliki kumis dan jenggot tipis yang membuatnya tampak garang sekaligus berwibawa. Kata orang-orang, kalau dia tidak berkumis dan kulitnya lebih putih, dia agak mirip dengan Jaemin NCT. Saat ini dia terlihat imut dan lucu. Hidungnya kembang kempis usai berlari menuju kelas. Hanya melihatnya dari jarak 4 meter saja, aku sudah merasa berbunga-bunga. Dia tampak sedang mengobrol dengan Eki sambil mengipas-ngipaskan selembar kertas ke lehernya. "Kenapa kesiangan, Jar? Jadi pindahan pagi tadi?" tanya Eki. "Jadilah, Ki. Mau gimana lagi? Udah diusir emak kos, tahu sendirilah lu. Emak kos gue kan psikopat." Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba dosen datang dan suasana kelas berubah senyap. Tepat jam 11.30 siang, kelas tutorial RUA berakhir. Kami memiliki waktu sampai jam 1 siang untuk istirahat, setelah itu melanjutkan kuliah dan kelas praktikum sampai sore, bahkan malam. Aku dan teman-teman menyempatkan untuk makan siang di kantin agar energi kami kembali terisi. Seperti perempuan pada umumnya, teman-temanku pun asyik bergosip ria sembari menunggu makanan datang. Aku yang asyik bermain ponsel rasanya terlalu malas untuk masuk ke dalam obrolan mereka. Namun, ketika nama Maudi disebut, aku benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Seketika kuletakkan ponselku di atas meja dan mulai mendengar obrolan teman-teman. Ngomong-ngomong, Maudi adalah mahasiswi kelas sebelah yang terkenal di kampus karena suara emasnya. Dia juga merupakan vokalis utama homeband universitas. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku, melainkan rumor yang mengatakan bahwa Maudi dan Jerry memiliki hubungan spesial. Kabarnya, mereka berdua saling menyukai, hanya saja masih malu untuk saling menyatakan. Ya Tuhan, kuharap itu hanya sebatas rumor. Hatiku tidak siap menerima kenyataan jika suatu hari mereka benar-benar berpacaran. Tapi, siapalah aku ini? Berani-beraninya aku berharap demikian. Aku tak lebih dari sekedar teman sekelas bagi Jerry. Aku yakin itu. Bahkan kami tidak pernah berkomunikasi kecuali membicarakan tugas kampus. Aku sangat berbanding terbalik dengan Maudi yang aktif di setiap kegiatan kampus, selalu menjadi partner Jerry, dan selalu dijodoh-jodohkan oleh teman-teman lain. Wajar saja sih, dua-duanya sama-sama berbakat. Jerry jago olahraga dan pandai memainkan berbagai alat musik. Karena itu ia sering berkolaborasi dengan Maudi sang vokalis.
Tak hanya berprestasi di bidang non-akademik, Jerry pun merupakan seorang ketua DPM dan puluhan kali menjuarai lomba karya ilmiah. Tak beda jauh dengan Jerry, Maudy pun merupakan seorang mahasiswi berprestasi idaman semua dosen. Gadis itu juga mencetak banyak prestasi di bidang menyanyi, tari tradisional, dan pernah mewakili kampus mengikuti ajang pemilihan duta pariwisata. Apalah dayaku yang hanya mahasiswi biasa. Kegiatanku hanya kuliah, lalu pulang ke kos lagi. Kegiatan terberatku hanyalah ikut kepanitiaan. Sangat berbanding terbalik dengan Jerry dan Maudy. Oh iya, aku sampai lupa. Tadi teman-teman kan sedang membicarakan Maudy. Kira-kira ada apa ya? Emang Maudy kenapa? Tanyaku pada Atik dan Upik yang sedang heboh membahas Maudy. Upik langsung menoleh padaku dengan antusias. Haduh Nana, kamu belum dengar, kata anak-anak pas malam Disnatalis habis home band perform, Jerry nembak Maudy di backstage, kata Upik. Mataku terbelalak secara spontan. Hah? Yang benar? Tanyaku. Kamu kenapa kaget gitu sih? Tanya Atik sambil mengerutkan alisnya. Sepertinya dia mencurigaiku. Enggak kok, biasa aja. Aku terlalu bersemangat. Mereka kan cocok banget gitu. Akhirnya ya jadian juga. Yang bisa kulakukan adalah menyembunyikan kekacauan hatiku di balik senyum konyol ini. Telapak tanganku mendadak dingin dan berkeringat. Hatiku terus menggumam. Semoga ini tidak benar. Semoga ini hanya rumor. Semoga. Saat kami selesai makan dan keluar kantin, kami berjalan menuju masjid untuk sholat duhur dan melihat Jerry, Maudy, serta teman-teman satu circle mereka sedang asyik berdiskusi. Tampak sesekali Jerry mengusap-usap puncak kepala Maudy dengan manja. Pemandangan itu membuat perasaanku mendadak kacau. Aku masih berharap semoga itu tidak benar. Selesai melaksanakan sholat duhur, tiba-tiba grup WA kelompok kami ramai pesan masuk. Jerry sebagai ketua kelompok kami rupanya meminta kami untuk kumpul di gazebo belakang lab sebelum kelas siang dimulai. Ada beberapa hal yang harus dibahas perihal tugas kelompok RUA kami. Yeay! Akhirnya kerja kelompok dengan Jerry. Tak disangka, rupanya aku dan Atik yang datang paling awal ke gazebo. Suasana gazebo sedang sepi, sehingga hanya kami berdua duduk sambil bermain ponsel sembari menunggu yang lain. Beberapa saat kemudian, aku mencium aroma parfum lembut yang sudah sangat tak asing bagi indera penciumanku. Ini aroma parfum Jerry. Dia datang. Hei, masih sepi ya? Tiba-tiba Jerry datang dan langsung duduk di sampingku. Ya ampun, tolong jantung, bekerja samalah denganku. Jangan melompat-lompat. Masih sholat mungkin? Jawab Atik. Oh, Jerry mengangguk-angguk. Astaga, rambutnya yang basah sehabis terkena air wudhu membuat siapapun perempuan yang melihatnya pasti akan lumer. Nana. Haduh, tiba-tiba dia memanggil namaku dengan suara bassnya itu. Iya, jawabku gugup. Lo udah nemu jurnalnya? Gue udah nemu beberapa sih ini di perpus. Mungkin nanti kita bisa saling melengkapi, katanya. Hah? Saling melengkapi? Aduh, amin. Tanpa semua orang tahu, aku bersorak-sorak dalam hati.
Udah kok, aku juga udah dapat beberapa. Setelah ini kita pilah-pilah mana yang sesuai dengan produk kita. Tapi kalimat itulah yang keluar dari mulutku. Duh, apa suaraku terdengar bergetar aneh? Aku gugup sekali. Meskipun hanya sekedar membicarakan tugas kelompok, setidaknya aku dan Jerry bisa mengobrol. Itulah yang membuat mata kuliah RUA menjadi sangat spesial bagiku. Meski berat, tapi aku sangat menikmati momennya. Ujian akhir semester telah berakhir. Meski begitu, bukan berarti kami sudah bisa santai dan lega. Kami masih harus fokus pada bazar RUA. Ujian akhir praktikum yang berupa bazar ini tidak hanya akan menjadi persaingan antar kelompok, namun juga antar kelas. Setiap kelas diumpamakan sebagai sebuah perusahaan yang akan memamerkan produk-produk dari tiap kelompok. Kami juga harus menghias stand agar menarik perhatian pengunjung, menciptakan video iklan yang akan ditayangkan di tempat umum, juga membuat yel-yel serta menyiapkan sebuah penampilan untuk pentas seni. Semua hal itu sangat menguras waktu dan tenaga kami. Kami dituntut untuk totalitas karena, lagi-lagi, karena bobot SKS yang besar. Setiap hari kami semua berkumpul di lapangan basket kampus untuk berlatih presentasi, yel-yel, menari, menyanyi, dan syuting iklan. Kebiasaanku pulang kampung tiap Sabtu dan Minggu kini harus tertunda karena padatnya persiapan ujian akhir praktikum. Di hari Sabtu ini bahkan aku harus berangkat ke kampus pagi-pagi demi latihan menari. Semoga nilai akhirku tidak mengkhianati perjuangan ini. Seperti biasa, aku harus menunggu kereta melintas selama 20 detik dan berdiri diam di belakang palang besi. Pagi ini jauh lebih sepi dari biasanya. Hanya ada ibu penjual sayur berdiri di samping kananku. Saat aku sedang berdiri menanti kereta lewat, tiba-tiba ada seseorang yang berjalan dari arah belakang dan berdiri di sebelah kiriku. "Selamat pagi, Nana." Seketika aku menoleh saat mendengar suara itu. Jerry? Suaraku memekik karena terkejut. Hah? Itu benar-benar Jerry? Kok bisa dia ada di sini? Loh? Iya, ini gue. Gak usah kaget gitu dong, muka gue serem ya. Jerry pun tersenyum. Astaga, aku hampir tak bisa mempercayai ini. Kami saling menatap dan tersenyum ketika kereta itu melintas. Tak ada suara lain yang menginterupsi kecuali suara kereta yang membuat kami seakan terkepung dalam dunia sendiri. Kereta itu berlalu, palang pun dinaikkan. Kami berjalan melewati rel dan menuju hutan kota. Seperti biasa, Bapak penjaga palang kereta menyapaku dan tersenyum dengan ramah. "Sabtu-Sabtu kuliah, Dek Nana?" "Oh, enggak kok Pak, cuma..." Kalimatku terhenti karena Bapak itu tiba-tiba menyahut. "Oh, iya, Bapak paham. Selamat pacaran ya," seru Bapak itu dengan suara dan ekspresi mengejek. Aku dan Jerry seketika merasa kikuk. "Lo kenal bapaknya?" tanya Jerry. Udah hafal dia sama aku. Setiap hari kan lewat sini. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa lewat sini? Kos kamu kan di daerah Jalan Mahoni, tanyaku. "Gue kan udah pindah kos di daerah Jalan Kenari situ," jawabnya. "Hah? Oh ya? Kosku juga ada di daerah itu loh. Kamu gang berapa?"
Gue di gang 5. Kalau lo? Loh? Sama. Aku juga di gang 5. Kok kita nggak pernah ketemu ya? Tanyaku dengan suara meninggi. Aku shock. Lo nggak sadar ya? Tiap hari gue jalan di belakang lo. Lo sih jalan kayak orang leher kecengklak, nggak bisa nengok-nengok. Tiba-tiba Jerry tersenyum dan di saat bersamaan, angin berhembus kencang menerbangkan bunga-bunga bungur ke arah kami. Mendadak, dunia terasa slow motion. Demi apapun juga, sekarang hatiku sedang berbunga-bunga melebihi bunga bungur yang sedang bersemi di sepanjang jalan ini. Astaga, jadi selama beberapa minggu ini sebenarnya kami berangkat ke kampus bersama. Bodohnya aku yang tidak menyadari keberadaannya di dekatku. Lalu, untuk pertama kalinya, kami berjalan berdua, selaras berdampingan melewati hutan kota yang indah itu. Latihan hari ini cukup melelahkan. Kami harus berlatih lebih keras karena ini adalah latihan terakhir sebelum pelaksanaan bazar hari Senin dan Selasa. Hari Minggu besok, kami akan beristirahat total agar bisa tampil prima saat hari H. Tepat pukul 8 malam, latihan pun diakhiri. Lalu, sebelum pulang ke kos masing-masing, kami memutuskan untuk makan bakso bersama dulu sebagai penawar lelah. Ketua kelas Sultan kamilah yang mentraktir. Selesai makan bakso, kami pun pulang ke kos masing-masing. Nah, kamu jangan lewat hutan kota deh. Lewat jalan lain aja yang lebih aman. Ini udah malam loh, kata Atik padaku sebelum kami berpisah. Aku udah biasa kali, Ti, jawabku. Tenang, ada gue. Sahabat lo pasti aman. Tiba-tiba Jerry menghampiriku dan melambaikan tangan pada Atik. Atik langsung melongo saat melihat kami berdua. Kalian pulang bareng? Kos kalian kan gak searah, tanya Atik setengah terkejut. Sekarang kita udah jadi tetangga dong, hehehe, jawab Jerry. Oh, kamu pindah ke Jalan Kenari? Oh, yaudin deh, titip Nana ya Jer, aku duluan. Atik pun berjalan pergi meninggalkan kami. Akhirnya kami hanya berjalan berdua menuju kos. Sepanjang jalan, kami mengobrol tentang banyak hal. Ini adalah pertama kalinya kami mengobrol di luar tema tugas kuliah. Pertama kalinya pula, aku mengetahui bahwa Jerry adalah cowok yang asyik dan pandai membuat lawan bicaranya nyaman. Dia juga pandai berkomedi dan memiliki selera humor yang tinggi. Kirain dia cowok cool, taunya somplak juga, batinku. Semakin kami larut dalam obrolan, kenapa aku semakin merasa jatuh cinta padanya ya? Caranya bicara dan tertawa benar-benar menyita perhatianku. Tidak. Cowok di hadapanmu itu adalah milik Maudi, Nana. Tahan perasaanmu, Nana. Jangan biarkan siapapun tahu, atau kamu akan malu. Bersikaplah biasa saja, Nana. Tahan rasa gugupmu. Batinku bergejolak. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu tentang perasaanku pada Jerry. Aku tidak ingin ditertawakan orang-orang karena terlalu tidak tahu diri menyukai seorang Jerry. Aku akan menyimpan sendiri perasaanku ini selamanya. Bahkan setan pun tak akan kubiarkan mengetahui perasaanku pada Jerry. Namun, di sisi lain, ketika melihat betapa hangatnya dia saat berbicara padaku,
Aku ingin sekali ia tahu bagaimana perasaanku selama ini terhadapnya. Tiba-tiba aku ingin sekali menyatakan perasaanku padanya. Hutan kota yang sepi, dihiasi lampu-lampu taman yang indah, hanya ada kami berdua, membuat suasana terasa tenang. Suasana ini sangat mendukung untuk meluapkan segala perasaan yang selama ini menjadi pengganjal hati. Haruskah aku menyatakan perasaanku pada Jerry? Oh iya, lo udah hafal yel-yelnya? Part tengahnya susah banget dihafal, anjir. Si Jojo kelewat jenius dah kalau bikin yel-yel begituan. Tuh anak emang kayaknya bakal jadi menteri yel-yel sorak hore Indonesia, kata Jerry menyambung obrolan. Apa sih? Nggak tahu ini aku yang nggak normal apa gimana ya? Tapi aku udah hafal di luar kepala tuh. Aku pun terbahak-bahak. Dih, emang nggak normal lo kayaknya. Kami pun tertawa bersama. Jer, aku boleh nanya sesuatu? Mau nanya apa tuh? Tanyanya. Kamu bener udah jadian sama Maudy? Aneh, Jerry justru tertawa dan menggelengkan kepalanya. Itu kan cuma gosip yang dibikin teman-teman, buat seru-seruan aja. Biar bisa jadi bahan gibah anak-anak kampus, kata mereka. Lagi pula gue gak ada perasaan spesial ke Maudy, tapi gak tahu ya kalau Maudy-nya baper sama gue. Semoga sih enggak ya. Jawaban Jerry sangat tidak terduga. Hal itu membuatku merasa lega dan refleks aku tersenyum senang. Semoga dia tidak merasa aneh saat melihatku tiba-tiba tersenyum kegirangan. Jadi, haruskah aku menyatakan perasaanku? Saat hampir mendekati perlintasan kereta, tiba-tiba alarm penanda kereta akan melintas berbunyi. Jerry pun mempercepat langkahnya. Ayo cepetan, sebelum palanya ditutup. Bahkan Jerry berlari mendahuluiku. Aku justru memutuskan untuk berhenti dan diam. Jer, kamu duluan aja. Aku mau belok di gang sini, mau beli nasi goreng Pak Naryo, kataku bohong. Loh, lo belum kenyang makan bakso tadi? Wah, ajaib juga lambung lo, tanya Jerry. Belum. Ya udah, sana duluan aja. Hati-hati ya, gue duluan. Jerry pun melambaikan tangan dan langsung berlari melintasi rel kereta sebelum palang besi diturunkan. Ia berjalan lurus tanpa menoleh lagi padaku. Punggungnya semakin menjauh dihiasi cahaya temaram lampu kompleks perumahan. Bagus. Jangan menoleh ke arahku. Kamu harus mengabaikanku saat ini. Tak lama kemudian, terdengar suara kereta dari kejauhan. Aku pun buru-buru berlari mendekati palang besi. Tak ada siapapun di sini bersamaku, kecuali bapak penjaga di dalam posnya. Ketika kereta itu melintas tepat di hadapanku, Jerry, aku sayang sama kamu. Aku pun berteriak dengan lantang saat kereta itu melintas selama 20 detik di hadapanku. Suara gemuruh mesinnya berhasil meredam teriakanku. Begitu kereta berlalu, aku merasa sangat lega. Hampir aku tertawa bahagia kalau saja aku tidak melihat seseorang tengah berdiri di seberang rel kereta. Seketika jantungku bergemuruh saat menyadari seseorang yang berdiri di seberang rel kereta adalah Jerry. Nafasnya terlihat terengah-engah. Wajahnya pun tampak sama terkejutnya denganku. Kami saling memandang dari kejauhan. Lalu, ia mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Ia meneleponku. Astaga, apa tadi dia mendengar suaraku? Oh, tidak.
Apa yang harus aku lakukan? Kami pun berdiri berhadapan dari jarak yang cukup jauh dan kami berbicara melalui saluran telepon. "Nak, kenapa lo masih ada di situ?" tanyanya. Aku... Jerry, apa tadi kamu dengar sesuatu?" tanya aku ragu-ragu. "Apa?" tanyanya lagi. "Suaraku," jawabku. "Gue gak dengar apapun. Apa lo ngomong sesuatu waktu keretanya lewat?" Sungguh, itu adalah pertanyaan menohok dari Jerry. "Enggak kok, maksudku iya. Enggak. Aduh, gimana ya? Aduh, bagaimana jika ketahuan?" "Apa lo tadi juga dengar sesuatu?" Jerry pun menanyakan hal yang sama padaku. Oh Tuhan, kenapa tiba-tiba jantungku berdetak tak karuan? Kenapa ritmenya berantakan? Hah? Apa? Aku gak dengar apa-apa. Tunggu, kenapa Jerry menanyakan hal yang sama denganku? Jangan-jangan... Apa kamu ngomong sesuatu waktu kereta melintas? Aku pun menanyakan hal yang sama. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia justru menutup saluran telepon dan berjalan menyeberangi rel untuk menghampiriku. Tubuhku terasa lemas dan gemetar saat dia semakin mendekatiku. Ketika ia sudah berdiri tepat di hadapanku, ia pun mengatakan sesuatu. "Iya, gue mengatakan sesuatu," katanya sambil mengangguk. Aku semakin merasa gugup dan kikuk. Aku melihat Jerry tersenyum dan matanya berkaca-kaca. Tak terasa, pandanganku pun semakin buram karena cairan yang menggenanginya perlahan. Mulutku terasa terkunci, namun senyumku lepas begitu saja. Kami saling menunduk dan menahan air mata yang memaksa untuk menetes. Tidak satupun kata yang keluar dari mulut kami, tapi senyum dan mata kami yang berkaca-kaca ini telah menyampaikan semuanya. Apa Jerry juga mengatakan hal yang sama denganku saat kereta melintas selama 20 detik tadi?